Syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menjaga memelihara akan kehidupan kita, dan terlebih kita bersyukur atas kesempatan hari ini kita ada bersama-sama di dalam memuji menyembah Tuhan saat ini. Kita akan bersaat teduh, kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan sehingga kita boleh beribadah menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai. Amin. Mari kita mengkidungkan Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat 2. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita dalam jam ibadah hari ini boleh jadi di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada jam ibadah pagi hari ini, kita akan baca dari Yesaya 45 ayat 2. Yesaya 45 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kita sambut nats pembimbing ini dari Kidung Jemaat yang mengkidungkan Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 6. Kidung Jemaat 50 ayat 1 dan 6 kita kidungkan bersama-sama untuk menyambut nats pembimbing saat ini. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Ayat 6. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya terhadap orang-orang yang tulus ikhlas mengaku dosanya, melainkan Ia senantiasa datang dan merangkul kita, sehingga kita pun menjadi ahli waris kerajaannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku bahwa hidup kami senantiasa dikuasai oleh dosa, sehingga kami tidak mengasihi Engkau dan sesama kami dengan tulus ikhlas. Kami lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri daripada kehendak-Mu. Kami acuh tak acuh untuk memberitakan Injil yang sudah kami terima daripada-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang terhilang, dan karena itu kami merindukan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa kami. Sinarilah kami dengan terang-Mu dan arahkanlah kami kepada jalan damai sejahtera.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 395 ayat 1. Kidung Jemaat 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai ayatnya ke-15. Petunjuk hidup baru bagi kita dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua pada jam ibadah pagi hari ini. Dan kita sambut petunjuk hidup baru dari Kidung Jemaat 58 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 58 ayat yang pertama. Maha kasih yang ilahi. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami oleh karena pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ada saudara bersaudara di dalam beribadah bersama ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara pada saat ini Tuhan, menyadari akan kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong hamba-Mu karuniakan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh benar-benar menjadi maksud dan kehendak Tuhan yang hamba sampaikan, sehingga ya Tuhan, firman yang kami baca dan kami dengar bersama tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi boleh menjadi bagian dan mendapat tempat di hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk merenungkan firman-Mu, dan kami layak boleh ada di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerjaan surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama-sama pada jam ibadah pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat
13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 di bawah judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tentunya yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah sebuah tema, libatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan. Saya ulangi lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 di bawah sebuah tema, libatkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Tahapan hidup merupakan fase perjalanan kehidupan setiap orang yang tidak akan bisa dilompati. Semua berjalan berdasarkan alur yang ditentukan olehnya, artinya oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hidup selalu menghadirkan cerita dengan kisah yang menyatu dalam setiap keseharian kita. Berjalan tanpa bisa prediksi, artinya kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Senang atau susah, menangis atau tertawa, hitam atau putih, baik atau buruk, bising atau sunyi, menjerit atau bungkam, hanyalah bagian kecil dari setiap sisi kehidupan.
Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang kita baca tadi merupakan cerita perjalanan kedua orang murid Yesus dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan ini mungkin tampaknya seperti sebuah perjalanan biasa. Namun bagi kedua murid itu, perjalanan tersebut adalah sebuah perjalanan yang mengubah iman. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus bukanlah sebuah perjalanan yang singkat, tetapi menurut kesaksian Alkitab, jaraknya 7 mil atau sekitar 10 kilometer. Ya, perjalanan itu mereka isi dengan saling bercerita tentang peristiwa yang baru saja dialami di Yerusalem, yaitu kematian Tuhan Yesus sampai pada berita heboh kebangkitan Yesus serta penampakan Yesus. Nah, perjalanan ke Emmaus diwarnai dengan muka yang muram, dapat kita lihat pada ayat 17 tadi. Oleh karena Yesus yang mereka harapkan jadi pembebas dan penindas penjajahan Romawi pada waktu itu, pada zaman Yesus, justru sudah mati. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan yang penuh dengan kekecewaan, kebimbangan, serta iman dan kepercayaan kepada Yesus yang mulai goyah. Namun, perjalanan yang penuh bimbang dan ragu ternyata berubah ketika mereka mendapatkan seorang teman dalam tanda kutip di situ dalam perjalanan. Teman yang mereka sendiri tidak kenal siapa dia karena ada keraguan, kebimbangan yang menghalangi mata mereka. Di situ dijelaskan dalam ayat yang ke-16 dari bacaan kita tadi. Dalam perjalanan itu, Yesus sang teman dalam perjalanan hadir dan menguatkan mereka. Terdapat dalam ayat 27 dalam bacaan kita tadi. Hal ini terjadi sampai saat Yesus makan bersama dengan mereka serta memecahkan roti. Mereka pun tersadar bahwa teman dalam perjalanan adalah Yesus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan mereka pun berlanjut. Tetapi kali ini, perjalanan mereka berbeda arah karena mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Kalau tadi, mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Nah, perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem diwarnai dengan sukacita serta adanya kesaksian yang dilakukan oleh murid tadi tentang kebangkitan Yesus. Yang awalnya dari Emmaus ke Yerusalem, mereka berjalan dengan hati yang sedih, hati yang penuh kecewa, hati yang penuh kebimbangan, karena orang yang mereka andalkan itu Yesus telah mati dan beritanya sudah bangkit kembali. Mereka tidak punya harapan, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, terbalik situasi hati mereka saat itu. Nah, mereka mewarnai perjalanan mereka dengan menjadi saksi. Setiap kita mempunyai perjalanan atau cara hidup yang berbeda-beda dengan berbagai warna-warni kehidupan. Ada orang yang menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, menikmati setiap anugerah Tuhan tanpa memikirkan bertanya beban hidup. Dia tidak punya beban hidup. Sehingga sering kita mengatakan bahwa hidup itu harus dinikmati. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa hidup ini adalah beban bagi dirinya. Tidak menikmati indahnya hidup, dan ketika beratnya tekanan hidup, banyak orang yang menapaki perjalanan hidupnya dengan rasa bimbang, rasa takut, serta ragu. Pada akhirnya, hidup yang dijalaninya pun terasa berat dan penuh pengeluhan. Kisah perjalanan ke Emmaus membuat kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai teman dalam perjalanan kehidupan kita. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai teman dalam perjalanan? Itu pertanyaannya bagi kita saat ini. Apa yang kita lakukan? Kita harus meminta penyertaan Tuhan. Contohnya, sedang bepergian, meminta Tuhan menyertai perjalanan kita, atau sedang mengerjakan sesuatu, kita minta Tuhan menolong kita, dan lain sebagainya. Artinya kita melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Dan berikut adalah andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Ini penekanan bagi kita. Kesetiaan dan kedekatan dengan Tuhan bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi setiap saat dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, kita harus setia dan dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan atau masalah yang terjadi dalam hidup ini dapat memperoleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Ketika melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi, bukan sekedar kata, tetapi melalui cara hidup kita. Menjadi teladan untuk keluarga, suami istri, anak-anak,
dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, teruslah memohon Roh Kudus Tuhan dalam hidup ini, agar membuka kepekaan kita dan memberi kita pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang firman yang kita renungkan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 427 ayat 1. Kidung Jemaat 427 ayat yang pertama, sama-sama kita nyanyikan. Kusuka menuturkan 427 ayat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan bersama pada saat ini Tuhan, boleh mendapat tempat yang layak di hati kami. Dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami melakukan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Namun kami sadari ya Tuhan bahwa kami manusia penuh kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami dan terus mengingatkan kami bahwa hanya Engkau satu-satunya yang mampu menolong kami, yang mampu ada bersama-sama dengan kami di dalam kami memapaki hari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat keluarga kami di tempat ini Tuhan. Berdoa buat kepala keluarga, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan yang cukup dan hikmah daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga di tempat ini, kepala keluarga di tempat ini, dengan baik seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Begitupun ibu rumah tangga di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan terus memberi kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan sebagai seorang ibu yang terus mendampingi suami, melayani anak-anak cucu yang ada di tempat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita. Dan biarlah hidup ini Tuhan dalam keluarga ini menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga mereka, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Begitupun buat anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka, melindungi, bahkan memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka, memberkati segala tugas dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat semua orang yang kami kasihi, keluarga-keluarga kami baik yang dekat maupun yang jauh dari sisi kami. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka, melindungi mereka dari segala sesuatu Tuhan. Terlebih dalam situasi dan kondisi sekarang, biarlah mereka juga boleh terus menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan semua keluarga-keluarga kami dalam pergumulan dan persoalan kehidupan mereka, baik pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga mereka masing-masing, bahkan pergumulan dalam perekonomian mereka. Mari Tuhan menolong mereka menurut cara dan kehendak Tuhan sendiri, sehingga ya Tuhan, keluarga-keluarga kami dan kami semua boleh dapat melewati semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa dan menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, bahkan keluarga-keluarga yang beribadah seperti kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan di dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami boleh senantiasa dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, dan di dalam kami mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga buat pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada, yaitu menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Beri kepada pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden kami Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan, hikmah dan kebijaksanaan,
sehingga hamba-Mu boleh mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi bangsa ini dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri, dan ada nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Begitupun pemerintahan kami yang ada di Sumba Timur ini Tuhan, Engkau juga terus menolong mereka, memberkati mereka, bahkan memberi hikmat bagi mereka, serta roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ini doa, ini harapan kami, sempurnakan doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus penolong kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Kita masuk pada persembahan. Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengkidungkan kidung pujian 287 ayat 1 dan seterusnya. Kidung jemaat 287 ayat 1 dan seterusnya mengiringi persembahan kita saat ini. Tunggu. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur. Hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Ayat 2. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk sama-sama beribadah dan menyembah Dikau pada saat ini di keluarga kami di sini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan kami telah memberi persembahan kami sebagai wujud ucapan terima kasih kami oleh karena berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat dipakai untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati kami semua yang telah memberi persembahan ini dan yang masih tersisa bagi kami untuk kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup dengan kekal. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa sukacita dan damai sejahtera Allah, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kidung jemaat 370 mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kidung jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk,
Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, kita semua yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saat itu masing-masing. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ikit ugi. Selamat hari Minggu. Bukan ikut-ikut, bukan ikut-ikut. Bukan ikut-ikut. Lengket itu ideal. Lengket itu saya. Dia mata nih. Tapi masih bisa dua.